Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang alasan DC pinjaman online tidak datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Pasti di antara kalian nih, banyak yang sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kalian tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan walaupun tagihan kalian itu sudah terlambat dalam waktu yang cukup lama, namun tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh debt collector lapangan. Nah, memang ya, tidak adanya debt collector lapangan datang ke rumah itu ada alasannya sendiri ya. Jadi mereka itu bukan tidak mau datang ke rumah kalian, tapi ada alasan yang membuat mereka itu jadi tidak datang ke rumah kalian ketika kalian mengalami gagal bayar. Dan berikut adalah alasan ya, beberapa alasan mengapa debt collector lapangan itu tidak pernah datang ke rumah kalian. Yang pertama, aplikasi pinjamannya itu adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Memang ya, untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak memiliki debt collector lapangan. Namun untuk penagihannya itu cukup mengerikan. Bahkan mereka itu sering melakukan yang namanya penyebaran data ya, mau itu di WhatsApp ataupun juga di media sosial. Nah, buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di pinjol ilegal, kalian wajib hati-hati dengan yang namanya penyebaran data. Namun kalian tidak perlu takut dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan, karena aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak ada debt collector lapangannya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk lokasi si nasabah tersebut itu berada di pelosok desa atau di pesisian ya, karena memang untuk debt collector lapangan itu jarang datang ke rumah-rumah nasabah yang berada di pesisian, karena mereka ini adalah tim eksternal ya, jadi mereka itu tidak mempunyai biaya operasional. Jadi mereka untuk uang bensin ataupun juga untuk uang makan mereka itu mereka modal sendiri ya, tidak diberi dari perusahaan tersebut. Jadi mereka tuh suka menghitung-hitung dulu apakah nih akan untung jikalau mereka datang ke rumah nasabah tersebut ya, apalagi nih belum tentu juga si nasabah tersebut itu akan membayar tagihannya. Jadi mereka itu akan berpikir-pikir lagi nih untung atau ruginya ketika akan mengunjungi rumah salah satu nasabah, apalagi yang rumahnya cukup jauh, pastinya mereka itu jarang datang. Yang selanjutnya adalah untuk nasabah yang tagihannya kecil. Seperti yang tadi saya bilang ya, mereka itu tidak diberikan biaya operasional dan mereka itu untuk beli uang bensin dan makan tuh modal sendiri. Jadi jikalau ada nasabah yang mungkin tagihannya itu cukup kecil, mereka mungkin kemungkinan kecil akan datang ya. Jadi mereka tuh pasti akan berpikir-pikir lagi untuk mengunjungi rumah nasabah yang tagihannya kecil, bisa dibilang di bawah 1 juta. Nah, yang selanjutnya adalah banyaknya nasabah yang mengalami keterlambatan di daerah tersebut ya. Nah, untuk debt collector lapangan itu biasanya di tiap daerah tuh hanya beberapa saja ya. Nah, sedangkan untuk nasabah yang mengalami keterlambatan itu biasanya tuh banyak. Jadi mereka itu akan kebingungan harus menagih kemana dulu. Nah, di sanalah mereka itu akan menggunakan yang namanya skala prioritas. Skala prioritas itu adalah mereka akan memprioritaskan nasabah-nasabah yang memang kemungkinan akan membayar. Jadi untuk nasabah-nasabah yang kemungkinan tidak akan membayar, mereka tuh biasanya tidak akan mengunjungi rumah tersebut ya. Mereka akan mengunjungi rumah nasabah yang kemungkinan besar akan membayar tagihannya. Dan biasanya nasabah yang masuk ke skala prioritas adalah nasabah yang selalu merespon ketika dihubungi oleh DC pinjol dan yang sering menjanjikan tanggal pembayaran. Itu yang biasanya akan dikunjungi oleh debt collector lapangan ya, karena dipikir mereka mungkin si nasabah tersebut itu ada niatan untuk membayar. Beda lagi dengan nasabah yang cuek, yang tidak pernah merespon pesan dari mereka. Itu tidak akan pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan ya, karena pikir mereka buang-buang waktu saja. Pasti si nasabah tersebut itu tidak akan membayar tagihannya. Kalau saja dihubungi melalui media komunikasi saja, mereka itu Nah, itulah tadi alasan-alasan kenapa debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tidak datang ke rumah nasabah gagal bayar. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.